Gadis ini memiliki nafsu makan yang sangat besar, dan cara makannya begitu aneh sampai-sampai orang sering berkumpul hanya untuk menonton dan ribahin ia makan. Agar bisa makan dengan tenang, ia hanya bisa diam-diam naik ke atap. Ia pikir tidak akan ada siapapun di sana, jadi ia mulai makan tanpa ragu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa cara makannya akan mengubah hidup seseorang. Atap itu selalu kosong, karena sebenarnya khusus untuk CEO. Saat itu, CEO sedang duduk di kantornya, melihat gadis itu makan dengan lahap di atap melalui kaca, sambil tersenyum senang. Pria yang terkenal bertemperamen buruk ini bukan hanya tidak memarahinya atau memecatnya, tetapi justru menonton gadis itu bermain dengan bayangannya sendiri di kaca dengan penuh hiburan. CEO sudah lama menderita penyakit serius yang membuatnya kehilangan nafsu makan. Namun, saat melihat gadis itu makan dengan begitu bahagia, nafsu makannya langsung bangkit. Untuk pertama kalinya ia sadar, dirinya bisa dipengaruhi oleh seorang gadis biasa. Sejak hari itu, sang CEO benar-benar terpikat padanya. Setiap jam makan siang, ia menunggu dengan gelisah di dekat jendela. Begitu gadis itu datang, ia mulai meniru setiap gerakannya, bahkan memegang sendok dengan cara yang sama persis. Lalu, seperti gadis itu, ia menyuap makanan dalam jumlah besar ke mulutnya. Pria yang dulu sangat pemilih soal makanan itu, kini tidak peduli apapun lagi. Karena takut gadis itu kedinginan, ia bahkan dengan perhatian menyiapkan pemanas untuknya. Saat gadis itu yang tidak tahu apa-apa melihat pemanas itu, ia hanya mengira dirinya sedang beruntung, lalu kembali fokus makan. Kadang CEO tidak bisa makan tepat waktu karena pekerjaan. Tetapi begitu selesai, ia langsung bergegas kembali ke kantor, hanya untuk melihat gadis itu sekilas. Bagi CEO, gadis itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. CEO bahkan menulis sendiri kartu undangan, mengundang gadis itu ke pesta ulang tahun keponakannya. Namun kartu itu dilihat oleh temannya, yang juga menaruh hati pada gadis itu. Jadi, diam-diam ia mengambil undangan itu, dan memutuskan untuk mengundang gadis itu secara langsung. Keesokan harinya, teman gadis itu datang menjemputnya. Saat gadis itu dengan senang hati hendak masuk ke mobil, ia mendapati CEO sudah duduk di dalam mobil itu. Ia langsung panik, ingin kabur, tetapi tidak punya jalan keluar, sehingga ia terpaksa duduk di sebelahnya. Ia tidak tahu bahwa semua itu sebenarnya bagian dari rencana CEO. Tak lama kemudian, mereka tiba di pesta. Begitu masuk, CEO langsung menyatakan perasaannya kepada gadis itu. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, CEO menggenggam tangannya dan menuntunnya langsung masuk ke aula jamuan. Teman itu terkejut melihat apa yang terjadi. Dan saat itulah gadis itu akhirnya menyadari bahwa di balik kaca itu, selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian.